berhasil menumbangkan Evan dengan menusuk luka lama di bahunya sampai pingsan. Ketika terbangun, Evan sudah dalam posisi terikat di kursi dengan mulut yang tersumpal segitiga milik Bel yang berwarna pink. Alur cerita apa tuh? Tamu tak diundang. Malam ini Bel dan Genesis mengajak Evan untuk memainkan permainan tanya jawab yang jika jawabannya salah, maka Evan harus bersiap menerima hukuman yang bisa membuat gendang telinganya pecah. How many family men have survived this game? Setelah menjawab satu pertanyaan dengan benar, Evan yang cukup muak pun memilih untuk tidak menjawab, sehingga Evan harus menerima hukuman yang menyakiti telinganya. Dan karena tidak ingin menerima hukuman itu lagi, Evan pun berjanji akan menjawab semua pertanyaan Bel dan Genesis dengan sungguh-sungguh. Saat diberi pertanyaan sulit dengan jawaban yang sangat sulit untuk Evan utarakan, tiba-tiba saja bel berbunyi yang membuat permainan harus dihentikan, dengan Evan yang kembali disumpal agar tidak bersuara dan menimbulkan kecurigaan. Ya, rupanya tamu itu adalah Louis yang ingin mengecek karya seni milik Karen apakah sudah siap diangkut atau belum. Di mana Genesis yang membuka pintu itu pun mengaku bahwa dirinya adalah sepupu jauh Evan yang sengaja datang ke sini untuk berkunjung. Ay, ¿cómo es? Mucho gusto, Macarena. Encantada. Setelah berkenalan itulah, Louis sangat dibuat terkejut saat melihat kondisi karya seni yang akan diangkutnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, sehingga Louis yang kesal karena tahu itu adalah perbuatan mereka berdua pun memutuskan untuk memanggil polisi, sehingga Genesis yang tidak ingin hal itu terjadi pun mencoba untuk menggodanya yang langsung mendapat penolakan dari Louis. I have any fucking nieces. Who the fuck are you? Mendengar suara dari dalam, Louis yang sadar bahwa itu adalah Evan pun langsung mencari sumber suara yang ternyata benar itu adalah Evan yang masih dalam kondisi sama seperti tadi, sempat ditahan untuk tidak bertindak gegabah menghadapi dua wanita gila itu. Louis yang tidak kuasa melihat karya seni milik Karen dirusak oleh Bel dan Genesis pun memilih untuk menghentikan mereka berdua, tetapi You for this? kematian Louis tampaknya mirip hiburan bagi Bel dan Genesis. Tidak berhenti sampai di situ, mereka berdua yang tampaknya sudah veteran dalam bidang ini pun langsung menyabotase handphone milik Evan dan membuat seolah Evan dan Louis bertengkar sampai melakukan aksi pembunuhan. Sementara Bel dan Genesis mengamankan jasad Louis, Aku nonton Evan alur sendiri cerita terlihat soalnya mencoba menggapai dari sesuatu. tadi kayak seru Namun, banget. karena dua wanita itu bekerjanya terlalu cepat, maka Evan harus mengurungkan niatnya sebelum terlambat. udah. IQ Kembali 6. pada permainan, Evan harus IQ merasakan kamu itu. intimidasi dari Bel dan Genesis. Dan setelah mendengar jawaban tentang pertanyaan sebelumnya, Evan tentu sangat marah karena apa yang dia lakukan malam kemarin bersama Bel dan Genesis, hukumannya adalah kematian. This is what you did to yourself. Sempat marah-marah karena apa yang akan Genesis lakukan kepadanya sungguh di luar nalar. Bagaimana tidak, mereka berdua yang meminta izin Tadi aku masuk. sambil Evan mandi. sebagai orang baik tentu menerima kehadiran mereka, memberikannya kehangatan, bahkan memasarkan Uber agar mereka bisa pulang. Dan kini Evan harus menanggung akibat dari perbuatan baik yang dilakukannya. Ya masa harus jahat sih? Sementara Bel dan Genesis menggali lubang untuk tempat Evan dieksekusi, Evan sendiri mencoba menggapai iPad-nya untuk menghubungi Karen yang momennya Tinggi aku sangat tepat berapa? di saat Bel dan Genesis beristirahat, Tinggi aku. sehingga Aku 170. setelah Genesis membuang iPad yang sedang Evan gunakan, Bel dan Genesis pun menirukan apa yang biasa Evan lakukan dengan kedua anaknya, yang ternyata mereka berdua tampaknya sudah memata-matai Evan sejak lama. Apa ya? Dengan tatapan putus asa, Evan hanya bisa melihat badan Kalian apa sih? menghancurkan satu persatu karya seni Maksudnya buatan ngejek-ngejek tangan aku, yang kah? berharga. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan dengan bersedih, Evan pun kembali ke tempat dia mencari sesuatu, berharap barangnya segera didapatkan. Apa sih? Gagal percobaan kedua, Evan kini sudah kembali dan dipaksa untuk bercukur, yang padahal rambut itu sengaja dipanjangkan untuk syuting film waralaba John Wick yang sangat terkenal. Namun yang menjadi masalah adalah Bel dan Genesis malah bermain lempar bantal tepat di dekat barang rahasia milik Evan yang belum sempat didapatkan, dan justru tak sengaja Bel temukan akibat tersenggol saat melempar bantal. Apa?
Ya, ternyata barang rahasia Evan Jauh banget, 147. dan dengan mainan baru di tangan Genesis muncullah sebuah ide Thank you. segar agar permainan semakin seru, yaitu permainan petak umpet. Jikalau Evan berhasil bersembunyi, maka ia akan selamat dari eksekusi, dan jika kalah atau keluar dari rumah, maka Genesis tidak akan segan untuk menembaknya. We don't find you by sunrise. We'll leave. Dengan cepat Evan bersembunyi dari kedua monster cantik itu. Sempat bersembunyi di dapur, Evan yang merasa 1, 2, tidak akan 3, 4, ditemukan 5. pun nekat keluar dari rumah saat keadaan Genesis berada di kamar, tetapi akibat tersandung, Evan pun akhirnya kembali tertangkap dan langsung meminta pertolongan berharap ada tetangga yang mendengarnya. Pagi harinya, Bear dan Genesis pun membawa Evan yang dalam keadaan terikat untuk dimasukkan ke dalam lubang galian semalam, di mana mereka mengubur hampir 95% bagian tubuh Evan dan menyisakan bagian kepalanya saja untuk permainan terakhir sebelum mereka menghabisi Evan sebagai hukuman karena menjadi ayah yang sangat Tanda buruk. cinta itu kah? Hah? Malam. Sempat diberi kesempatan untuk menghubungi sang istri dan mengakui kesalahannya agar tidak dihukum mati, Evan yang malah menyia-nyiakan kesempatan itu pun tentu membuat Bear dan Genesis merasa kecewa, sehingga kematian adalah satu-satunya hadiah untuk Evan akibat kesalahan yang diperbuatnya. Di detik-detik terakhir akan digenir menggunakan karya seni buatan sang istri berupa batu besar, Genesis tampaknya sangat bersemangat untuk melakukan hal itu, tetapi Thank you. ya, Genesis rupanya tidak benar-benar berniat untuk menghabisi Evan, melainkan hanya bersenang-senang saja. Namun yang paling mengerikan adalah apa yang Belle dan Evan lakukan di dalam kamar rupanya sudah diposting ke akun Facebook milik Evan dengan videonya yang sengaja diputar tepat di depan wajah Evan sendiri. Oh no. Setelah kepergian Belle dan Genesis, tibalah Karen dan kedua anaknya ke rumah setelah liburan panjang. Dengan Karen yang tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat rumah dan segala isinya sudah sangat berantakan. Daddy had a party. Tamat, endingnya cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Tiba-tiba kebaikan kicau memang harus ini tetap filmnya. dijaga, tetapi Tiba-tiba kewaspadaan juga wajib kicau-kicau. menyertainya, karena tidak semua orang yang datang meminta pertolongan benar-benar membawa niat yang tulus di hatinya. Ingat, jagalah pintu hati dan pintu rumah dengan kewaspadaan, sebab menolong sesama memang kebaikan, tetapi menjaga diri dan keluarga dari niat jahat orang lain juga merupakan amanah yang dititipkan Sang Pencipta kepada kita. Saya Anjay. Joko, jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Teh anget terasa sendal jepit. Cuau, cuau, cuau. Mau cari mangsa. Rawr. Takut. Sekarang kita duduk kita. Aku juga bosan berdiri terus. Lebih ke cangkel sih. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film berjudul Spiderman tahun 2026 akan menceritakan tentang seorang biarawati bermasalah yang naik kereta menuju Roma, di mana perjalanan yang seharusnya biasa saja justru berubah menjadi mimpi Kayaknya aku tahu buruk deh saat film ini. iblis kuno mengambil alih kendali kereta dan membunuh satu persatu jiwa penumpangnya. Lalu sanggupkah sang biarawati yang penuh luka batin ini mengalahkan iblis yang bahkan pernah merenggut ayahnya sendiri? Seseru apakah kisahnya? Yuk langsung saja pasang hairspray, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan check it roll. Check it roll. Thank you, Kak Edi.
Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang kolektor barang antik bernama Gabriel yang baru saja menerima sebuah kotak misterius sebagai hadiah dari kekasihnya. Sempat ingin membuka hadiah tersebut, si pacar langsung mencegahnya dengan alasan ia ingin Gabriel membukanya nanti sewaktu di kereta. Dan kisah akan berfokus pada seorang biarawati muda bernama Lucrezia atau biasa dipanggil Suster Lu yang ditugaskan mendampingi Pastor Novak, seorang kardinal senior ahli eksorsisme atau pengusir iblis dari Vatikan yang terkena keras, sadis, tegas, dan tidak kena basa-basi. Now sit down. You're blocking the aisle. Karena cukup kesal dengan ocehan Pastor Novak, Suster Lu kemudian langsung menyimpan barang bawaannya dan tak sengaja bertemu dengan Gabriel yang kebetulan satu kereta dengan mereka. Enjoy your trip. Di perjalanan Lu yang harus duduk mendampingi pastor terlihat sangat santai dengan kaki diangkat ke atas kursi, sebuah pemandangan yang membuat Pastor Novak cukup kesal dan langsung menceramahinya soal sikap yang sama sekali tidak mencerminkan seorang biarawati. What you really mean is that I am making a difference while you sit by subservient to what you feel are my whims. I take all the glory while you feel like a glorified assistant. Dari percakapan tersebut terlihat hubungan keduanya sejak awal sudah tidak dalam keadaan baik-baik saja. Lu yang sudah di ujung kesabaran pun angkat bicara, menyampaikan bahwa dirinya selama ini hanya dijadikan asisten tanpa pernah diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya sendiri. The church says that only a priest. Only men. And it's bullshit. Enough of your disrespect. I deserve better. Tak hanya itu, dari percakapan penuh emosi itu pun perlahan terungkap luka terdalam yang selama ini menghantui dirinya, di mana dulu ayahnya sendiri pernah kerasukan iblis dan tak berhasil diselamatkan, sampai akhirnya sang ayah memutuskan untuk mundur, meninggalkan Suster Lu kecil sendirian dengan rasa bersalah yang terus dia pikul sampai dewasa. The report. Apa? Finish chat. Well, finish it. Enggak tahu. Tepat setelah Pastor Novak meninggalkan Suster Lu sendirian, seorang gadis kecil bernama Sofia yang ditemani oleh pengasuhnya bernama Nancy pun mengajaknya mengobrol dan mengatakan jika Sofia sudah lebih dari 20 kali naik kereta ini untuk menuju ke New York menemui ayahnya yang merupakan seorang insinyur. Di sisi lain, Gabriel yang sangat penasaran dengan kotak hadiah pemberian sang pacar langsung membukanya dan mendapati sebuah patung misterius yang cukup menarik. Namun tak diduga, saat Gabriel memegang patung tersebut, jarinya tak sengaja tertusuk hingga berdarah. Melihat patung yang dipegang oleh Gabriel, Sofia cukup tertarik karena tahu jika itu adalah patung Raja Iblis Asmodeus atau dikenal sebagai iblis balas dendam yang menghukum manusia lewat hawa nafsu duniawi. It's Asmodeus, the king of demons. He has 72 legions of demons under his command. Iya. The demon of revenge and punishes those with carnal desire. Setelah Sofia dijemput oleh Nancy yang dari tadi mencarinya, Gabriel kemudian memasukkan lagi patung tersebut ke dalam kotak tanpa sadar bahwa darahnya telah membangkitkan sang Raja Iblis Asmodeus. Anjir. Asmodeus. Kembali pada Suster Lu, kali ini Pastor Novak membuka laporan eksorsisme yang ditulis Lu dan kembali menemukan bahan untuk dikritik, di mana menurutnya cara Lu menangani pasien kerasukan terlalu keras dan tidak manusiawi. Bahkan Pastor Novak terus menyudutkan Lu jika ia terlalu menyanyiawan. Bahkan Pastor Novak terus menyudutkan Lu karena ia adalah seorang biarawan yang suka berpesta minuman. Wey. You're an alcoholic. You're out of chances. And I'm out of ideas. Sakit hati dengan semua kalimat yang dilontarkan oleh Pastor Novak, Suster Lu meminta untuk angkat kaki dari sana dan berjalan menyusuri gerbong. Ia kemudian bertemu dengan sepasang penumpang bernama Vicky dan David yang sedang berjuang mengangkat koper besar ke tempat penyimpanan barang. 2, 3, 4, 5. No, I got it. Easy. Sir, I owe you one. I'm on a train. Come on.
Sebagai tanda terima kasih, Vicky langsung mengajak Lu mampir ke gerbong bar untuk minum-minum bersama. Di mana di dalam gerbong, Vicky melihat seorang biarawati Di mana sangat sih? suka minum beralkohol dan memiliki pandangan modern yang membuatnya cukup terkesan dengan kepribadiannya. Di tengah obrolan seru itu, Lu tak sengaja melihat seorang copet melancarkan aksinya dengan mengambil 2 dompet penumpang kereta. Tak mengatakannya kepada siapapun, Suster Lu langsung menghampiri si copet yang bernama Louis dan memintanya mengembalikan dompet itu sebelum Lu berteriak dan melaporkan perbuatannya kepada petugas kereta. Bagusan. Sementara itu di gerbong lain, Gabriel terlihat mengalami masalah dengan badannya. Entah apa yang sedang terjadi, keanehan pun bermunculan Bagusan pakai ketika bondol kawanan atau burung enggak? gagak menabrakkan diri ke jendela kereta secara membabi buta, sehingga hal itu membuat semua orang sangat keheranan, terutama dengan Lu yang melihat dengan samar wajah seseorang di bercak getih di dekat jendela. Udah deh pakai bondol aja. Melihat Sofia ketakutan, seorang pria berkepala pelontos bernama Edwin malah menceritakan jika fenomena seperti tadi menandakan akan adanya bencana besar, sehingga David yang Iya, mendengarnya anjir. pun langsung Berantakan memotong banget soalnya pembicaraan rambutnya. dan mengatakan jika Sofia tak perlu mendengarkannya. But, is it true what he said at first? Nah, he's just likes to scare kids. Don't worry. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you, Kak. Karena Enggak. merasakan firasat buruk, Suster Lu segera melaporkan apa yang dilihatnya kepada Pastor Novak, di mana ketika pembicaraan itu, Sofia memberitahu bahwa kereta tidak berhenti di stasiun tujuan dan justru maju semakin kencang, sehingga Pastor Novak memerintahkan Lu pergi memeriksa kondisi masinis secepatnya. We're going too fast! Why don't you go Aku suka. find the conductor? Just double check. Saat berjalan menuju gerbong paling depan, Suster Lu menemukan sebuah alat komunikasi penuh getih tergeletak di lantai. Penuh getih. Ia yang curiga jika sudah terjadi sesuatu pun meminta Vicky dan David untuk ikut dengannya memeriksa masinis di ruang kemudi. What's going on, sister? Just fun. Dan ya, betapa terkejutnya Suster Lu mendapati masinis sudah dalam keadaan tak bernyawa. Yang lebih parahnya lagi adalah seluruh sistem rem kereta ternyata telah disabotase, sehingga kereta itu Enak. mustahil dihentikan dengan cara biasa. We gotta go. Mengetahui bahwa kereta tidak ada yang mengendalikan, Edwin yang paling tidak bisa menyembunyikan kepanikannya pun langsung berencana akan memberitahu semua orang. Namun karena tak ingin membuat kepanikan di dalam kereta, Lu memerintahkan Vicky untuk menyuruh semua penumpang pindah ke gerbong belakang, sementara Lu sendiri akan segera pergi menemui Pastor Novak. He's asked that we move everyone to the back of the train. Seru tahu. Aku dari SMP aku nonton IQ7. Lalu tiba-tiba masuk ke dalam alam gaib dan melihat iblis yang sudah merasuki tubuh Gabriel menghampirinya, di mana si iblis mengatakan jika selama ini ia sudah lama mencari keberadaan Suster Lu. Karena setiap makan, setiap mau tidur nonton ini. Orang mana Kak? Aku orang Bandung. Baru saja tersadar, Suster Lu kembali terseret ke alam gaib untuk kedua kalinya, di mana kali ini ia ternyata tidak sendirian, melainkan ada sosok ayahnya yang sudah lama meninggal. Iya, Dan tak jauh dari sana berdiri Pastor Novak yang mengatakan bahwa itu bukanlah ayah Lu. Oh iya. Pastor juga menjelaskan jika iblis Asmodeus kini sedang mengincarnya dengan alasan yang harus Suster Lu temukan sendiri. Nggak bisa, Sen. The demon who took your father. Now Bye-bye. Makasih ya sudah mampir. that's something you'll have to discover for yourself. Novak yang di dunia nyata tampak selalu meremehkan, di sini justru menatapnya. Aku tahu lagi Keyakinan dan aksennya. menegaskan bahwa hanya Lulah yang bisa menyelamatkan semua orang di kereta ini. Dan tepat setelah mengatakan itu, Pastor Novak langsung berusaha melawan si iblis, tetapi God the Father commands you. God the Son Ada. commands you. The Thank you. Holy Spirit commands you. 2 lagi deh habis itu udah. Aku suka coklat.
Lu yang masih setengah yakin dan masih menganggap itu hanyalah halusinasi pun langsung bergegas menemui Pastor Novak yang sedang berada di gerbong bagian belakang. Namun apa yang ditakutkan suster Lu rupanya menjadi kenyataan saat melihat mentor yang selama ini membimbingnya sudah tak bernyawa. I commend you, my dear friend, to Almighty God and entrust you to your Creator. Tepat ketika suster Lu mendoakan mendiang Pastor Nova, tiba-tiba terdengar suara si iblis yang mengatakan jika semua jiwa yang ada di dalam kereta adalah miliknya. Tak lama datang seseorang yang sedang dikendalikan oleh si iblis menyerang suster Lu sehingga makanya aku nonton IQ7 karena kayak berasa didongengin. I expel him! setelah membantu suster Lu, Vicky menyarankan semua orang untuk pindah ke gerbong paling belakang dan membiarkan suster Lu bekerja. Yang ketika semua orang pergi, Lu malah teringat dengan kenangannya bersama sang ayah sesaat sebelum meninggal, di mana ia yang saat itu sedang berada di sebuah rumah sakit mendapat perlakuan aneh dari ayahnya yang masih dikendalikan oleh iblis jahat. Tak lama datang Sofia menghampiri dan menyampaikan bahwa semua penumpang sedang menunggu suster Lu bertindak, di mana mereka percaya bahwa hanya suster Lu lah yang bisa menyelamatkan mereka dari iblis tersebut. Lu yang tadinya tidak yakin dengan dirinya sendiri pun akhirnya berdiri, bukan karena percaya diri, tapi karena tidak ada pilihan lain. That worked, Jesus. You act like I'm gonna perform some kind of a miracle. Dengan semua teori dan pengalamannya bersama Pastor Novak, suster Lu mengatakan jika semua orang harus diinokulasi atau secara sederhana yaitu diberi perlindungan dengan meminum anggur yang ia berkati terlebih dahulu. You should be inoculated. What does that mean? Theoretically, you'll be protected. We all know. Meski ini adalah kali pertama Lu memberkati sesuatu karena aturan gereja yang melarang biarawati melakukan hal tersebut, ia harus tetap melakukannya, bukan tanpa alasan. Mengingat situasinya saat ini, aturan gereja rasanya bisa memaklumi apa yang akan ia lakukan. Setting something.